Apabila kita merujuk pada naskah Raja-Raja Bumi Nusantara, pemirsa, khususnya pada Parwa 2 Sarga keempat, kita dapat mengetahui bahwa dalam naskah tersebut menginformasikan bahwa dahulu di Pulau Jawa itu pernah berdiri kerajaan Islam dengan Syiah sebagai madhabnya. Akan tetapi pemirsa, bahwa baru saja kerajaan Islam Syiah itu didirikan, rupanya kerajaan tersebut itu disikat oleh kerajaan Islam lainnya. Menurut naskah Raja-Raja Bumi Nusantara ini, pemirsa, bahwa Sultanan Demak itu didirikan itu dengan rajanya itu, Raden Fatah itu bermadhab Hanafi, sehingga secara otomatis kerajaan atau Kesultanan Demak itu adalah kerajaan Islam dengan Sunni sebagai madhab agamanya, dan kemudian Hanafi sebagai madhab fikihnya begitu. Dan setelah Demak berdiri, di Cirebon juga berdiri kerajaan Cirebon dengan madhab Syafi'i, jadi Sunni yang bermadhab Syafi'i begitu. Nah, kemudian pemirsa, bahwa ketika di Pulau Jawa bagian barat itu sudah ada kerajaan Cirebon yang bermadhab Syafi'i, yang mempunyai wilayah kekuasaannya sendiri, kemudian berdiri juga kerajaan Demak yang mempunyai wilayahnya sendiri. Tiba-tiba itu pemirsa, di Pengging, Ki Ageng Pengging itu rupanya berambisi menjadi sultan atau menjadi raja di Pengging. Nah, bahwa Ki Ageng Pengging ini menurut naskah tersebut itu pada akhirnya mendirikan kerajaan Islam Pengging atau kerajaan Syiah Pengging, di mana pada waktu itu yang menjadi muftinya atau yang menjadi walinya itu adalah Syekh Siti Jenar. Nah, jadi dalam uraian naskah tersebut, Syekh Siti Jenar itu dikisahkan seorang muslim atau seorang Islam yang menganut madhab Syiah begitu ya. Jadi Syekh Siti Jenar ini, karena Ki Ageng Pengging ini adalah muridnya, dan kemudian Syekh Siti Jenar itu yang mendukung keinginan Ki Ageng Pengging untuk mendirikan kerajaan Syiah, ya pada akhirnya Demak selaku negara yang pada waktu itu membawahi Pengging itu ya tidak terima, menganggap bahwa Ki Ageng Pengging itu melakukan makar karena dengan terang-terangan ingin mendirikan sebuah negara Islam yang merdeka dari Demak gitu. Padahal waktu itu Demak juga sedang menghadapi Majapahit, kemudian direcokin oleh Ki Ageng Pengging yang ingin mendirikan kerajaan Syiah. Sehingga oleh Demak, pemirsa, pada akhirnya gerakan Ki Ageng Pengging dan gurunya itu Syekh Siti Jenar itu dianggap akan memecah persatuan umat Islam. Jadi menurut naskah ini, asal mula kenapa si Syekh Siti Jenar itu kemudian dihukum mati dan Ki Ageng Pengging itu kemudian dihukum mati itu adalah sebab karena itu. Jadi karena politik. Dan pada waktu itu di Jawa itu, pemirsa, bahwa penganut Syiah, khususnya murid-murid Syekh Siti Jenar itu banyak sekali menyebar dan pada waktu saat itu populer. Nah, sehingga nantinya menurut Demak itu, apabila kerajaan Syiah Pengging itu berdiri dan didiamkan saja, maka akan membahayakan persatuan umat Islam gitu. Ya, akan membahayakan lah. Di sisi lain, orang Islam itu pada waktu itu sedang menghadapi Majapahit, di dalam Islamnya sendiri terpecah, ada Syiah Sunni begitu. Akhirnya kemudian ya dibuatlah konspirasi untuk melakukan pembubaran kerajaan Syiah Pengging itu. Dan menurut naskah itu pada akhirnya ya Pengging itu diperangi dan kemudian Ki Ageng Penggingnya nantinya dihukum mati.
Nah, begitupun dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu sebagai muftinya atau sebagai sebagai imam besarnya kerajaan Pengging itu ya pada akhirnya ditangkap. Bahwa unsur utama dari dihukum matinya Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging itu adalah awalnya itu murni soal politik, bukan karena ajarannya. Ya memang ajaran Syiah ini memang berbeda dengan ajaran Sunni, akan tetapi kisah mengenai kesesatan dan lain sebagainya dalam naskah ini tidak terlampau digubris, akan tetapi dikisahkan bahwa penangkapan Syekh Siti Jenar dan kemudian dihukum mati dan Ki Ageng Penggingnya juga dihukum mati itu awalnya itu adalah karena makar, gitu loh. Karena makar terhadap Demak, ingin mendirikan kerajaan Syiah di wilayah Demak. Sementara Syekh Siti Jenar ini kan pusat pesantrennya itu kan ada di Cirebon. Sehingga antara Demak dan Cirebon itu melakukan persekutuan begitu. Kemudian memberangus Pengging dan pada akhirnya ya menangkap Syekh Siti Jenar yang ada di Cirebon itu. Dan dalam naskah itu juga pemirsa dikisahkan bahwa penangkapan Syekh Siti Jenar selepas dieksekusi matinya Ki Ageng Pengging itu bukan main ributnya pemirsa, karena ketika ditangkap itu murid-murid Syekh Siti Jenar itu banyak melakukan protes begitu. Bahkan ketika Syekh Siti Jenar disidang di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, di Masjid Kesultanan Cirebon, ketika sedang disidang oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus, itu Sunan Kudus itu pada waktu itu hampir kena tikam oleh salah satu murid Syekh Siti Jenar yang menerobos di persidangan. Jadi kisahnya itu sampai sebegitunya. Ya pada akhirnya nantinya Syekh Siti Jenarnya yang Syiah itu menurut naskah itu nantinya dihukum mati. Jadi itu uraian mengenai adanya kerajaan Syiah yang pernah berdiri di Jawa menurut naskah Raja Raj'i Bumi Nusantara.